Dalam numerologi kita bisa lihat angka-angka yang hadir ya, entah itu numerologi tanggal lahir, numerologi yang lengkap, tanggal lahir, bulan, tahun, atau numerologi nama. Itu kita bisa temukan angka-angka yang hadir dalam chart. Kalau numerologi tanggal lahir ya kita bisa interpretasikan tanggal lahirnya atau akar angkanya, life path-nya. Kalau numerologi nama itu bisa namanya kita konversi jadi angka pakai metode numerologi Pitagoras, atau bisa juga dihitung konsonannya, dihitung huruf vokalnya yang masing-masing punya arti sendiri. Setiap interpretasi itu kan nanti muncul tuh ada hal-hal yang bagus, ada hal-hal yang buruk menurut manusianya, menurut kitanya. Kita sebagai manusia itu angka-angka yang hadir itu sebenarnya ya sebuah potensi, ya potensi bakal kejadian ya seperti itu. Bukan berarti harus jadi seperti itu, enggak juga, karena faktanya banyak orang yang luput dari analisa numerologi itu sendiri. Enggak, maksudnya enggak tepat 100% tuh enggak, tapi ada beberapa yang mirip, ada beberapa yang kejadian, karena faktornya itu enggak cuma 1-2, itu enggak cuma 1-2 aja, tapi banyak ya. Dalam numerologi itu ada kan, kalau numerologi kita lihat angka-angka aja ya, tapi faktor lain nggak dilihat. Nah, faktor lainnya itu yang menyebabkan, mungkin itu yang menyebabkan beda hasilnya di kenyataan. Misalnya dia harusnya bisa jadi pemimpin, tapi karena suatu hal mungkin dia nggak jadi pemimpin, atau punya sikap pemimpin yang tidak baik, mungkin seperti itu. Jadi ya, kebijaksanaan dalam numerologi itu melihat sesuatu secara keseluruhan ya, secara utuh. Ketika kamu melihat yang baik, pasti ada potensi yang buruk juga, dan itu seharusnya harus hati-hati. Kalau kita melihat sesuatu yang baik, bisa jadi itu menjadi ujian bagi kita. Ketika melihat sesuatu yang baik dalam chart itu, pertama ya memang harus bersyukur, oh ini bagus nih. Yang kedua harus hati-hati, karena pujian itu bisa jadi ujian juga. Suatu yang baik bisa jadi ujian juga ya. Terus, kalau melihat hal-hal yang buruk, belum tentu juga itu kejadian, karena itu masih potensi. Sama dengan hal baik, melihat itu, oh ini interpretasinya bagus nih, hasilnya bagus. Tapi kalau misalnya itu masih berupa potensi, kamu bisa usahakan itu terjadi. Tidak diusahakan tidak terjadi juga bisa juga kan, tinggal diem aja, gimana mau kejadian kalau diem doang. Sama dengan hal buruk itu, semuanya masih berupa potensi. Orang yang ada di chartnya ada nilai angka yang buruk, bisa jadi potensi kejadiannya ya ada aja potensi buruknya dibanding yang chartnya bagus. Ada hal buruknya, tapi ya mesti hati-hati. Kita harus kita harus siapin itu tuh nggak kejadian gitu loh. Atau bisa juga kita memandang secara utuh ya, kenapa sih kok kita bisa dapat interpretasi yang buruk, angka yang buruk. Bisa jadi selama ini kita ada salah ya, atau kita punya sesuatu hal yang mungkin bawaan dari lahir yang menurut kita itu susah untuk diperbaiki ya. Misalnya ada orang dari lahir nih pemalas, nggak mut-mutan, itu ada aja orangnya. Itu saya punya teman itu, ini mulai dulu dia begitu susah berubah. Yang kayak gitu itu kan sebenarnya nggak bagus dan harus bisa dirubah. Nah, yang potensi-potensi itu yang harus kita sadari, potensi buruknya, dan mencoba untuk merubahnya pelan-pelan. Bisa dilihat dari numerologinya itu ya, tapi semua masih berupa potensi. Bukan berarti kejadian pleknya seperti itu tuh enggak juga. Oh, ada chart buruk, oh dilihat di chartnya buruk langsung down, itu enggak juga seperti itu. Yang ada malah jatuhnya nanti ke ramalan menyesatkan, malah bikin orang down. Itu kan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang buruk. Lebih baik diberikan solusi yang baiknya seperti apa, solusi yang menunjang dia berbuat lebih baik, menjadi kehidupannya jadi lebih baik, itu seperti apa. Jadi seperti itu. Jadi banyak sih pelajaran numerologi di internet itu sudah bertebaran. Tinggal kita bagaimana kita menyikapinya saja dengan kebijaksanaan.